Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di tengah-tengah kebaktian hari ini, kami pun akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup kami sehari-harinya, dimanapun kami berada. Juga dapat kami beritakan dengan baik kepada sesama kami yang lain. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Saya akan berkhotbah dengan judul penyembahan yang diperkenan Tuhan. Didasarkan pada Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Dengan judul penyembahan yang diperkenan Tuhan. Demikian bunyinya. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Amin. Apa yang baru saja kita baca ini Bapak Ibu adalah sebagian dari dialog percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan atau wanita Samaria. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan wanita ini perihal menyembah yang benar, yakni mesti dalam roh dan kebenaran. Tuhan berkata bahwa wanita itu menyembah yang mereka tidak kenal. Ini bukan penghakiman, tetapi memang demikian adanya. Secara historis ini dimulai dari dosa Yerobeam bin Nebat. Dulu bangsa Israel masih di zaman Salomo masih bersatu. Di akhir pemerintahannya mulai goyah tuh. Karena Salomo lebih fokus kepada kekayaan dan kesenangan pribadinya. Sehingga masyarakat Israel di bagian belahan utara kerajaan itu tidak lagi terlayani dengan baik. Muncullah pemimpin oposisi namanya Yerobeam, anak Nebat. Dia baik-baik datang kepada Salomo, "Tuan, tolonglah perhatikan kami di daerah utara ini, kami tidak terlayani lagi. Kenapa fokus hanya di Yerusalem saja?" Oh, Salomo tidak suka, dia mau pukul Yerobeam, dia kabur minta perlindungan Firaun di Mesir. Lalu dia meninggal digantikan oleh Rehabeam. Rehabeam ini didatangi lagi oleh
Yerobeam tadi. Tentulah Yerobeam sudah lebih kuat ya. Dia datang, dia berani sekali. Tetapi Rehabeam tidak memberi tanggapan baik. Akhirnya Yerobeam mendeklarasikan, udahlah kalau begitu kita pecah aja. Pecah dua lah bangsa Israel kerajaannya, selatan dan utara. Kalau selatan tetap ibu kotanya di Yerusalem, di mana ada Bait Allah dan para imam Lewi. Sementara yang utara itu ibu kotanya Samaria. Nah, sebagai seorang politisi, seorang pemimpin sosial, Yerobeam ini pinter dia. Pinter belum tentu benar ya. Dia bilang apa? Ngapain kita pergi lagi ke Yerusalem berdoa? Kita buat saja di sini tempat ibadah sendiri buat kita orang Samaria. Didirikanlah sebuah tempat ibadah tandingan di Samaria, tepatnya di Gunung Gerizim. Tapi Tuhan tidak pernah merestui itu. Tidak benar penyembahan demikian, tidak ada imam yang memimpin. Lama-kelamaan penyembahan berhala masuk di situ, terjadilah sinkretisme. Makanya menurut sejarah, kerajaan Israel Utara lah yang lebih dahulu hancur dibandingkan dengan selatan. Karena mereka itu tidak mengenal lagi Allah yang benar. Mereka menyembah kepada yang mereka tidak kenal. Sementara Tuhan memang mau memakai Israel Yahudi menjadi penerus keselamatan, maka disebut di sini keselamatan itu datang melalui bangsa Yahudi. Itulah Israel Selatan. Yehuda kemudian disebut. Karena kerajaan Yehuda lama-kelamaan orang-orangnya disebut orang Yahudi. Singkatnya seperti itu. Berhubungan dengan penyembahan, Tuhan berkata di sini bahwa menyembah itu mesti dalam roh dan kebenaran. Tetapi orang-orang Samaria menyembah asal-asal aja. Asal ada penyembahan lah, daripada kagak ada yang disembah. Daripada kagak punya agama. Tapi mereka tidak peduli itu benar atau tidak itu agama. Pokoknya yang mengatasnamakan Tuhan apalagi oleh pemimpin sosial ya ikuti aja lah. Padahal tidak semua pemimpin pasti benar. Maka Tuhan menegur mereka di sini supaya mereka ini menyembah kepada Allah yang benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Memang kalau diperluas istilah ini banyak hal terkait dengannya. Tentulah butuh khotbah tersendiri soal itu. Tetapi saya akan mengarahkan ke perihal seperti apakah penyembahan yang diperkenan oleh Tuhan secara umum itu. Sebab kalau Tuhan sudah berkenan atas penyembahan kita, maka pastilah berkat mengalir deras. Dan berkat itu kita perlukan dalam menjalani hidup kita. Kalau tidak ada berkat Tuhan, saya sudah perhatikan hidup ini tidak bahagia, juga tidak berkecukupan. Tetapi kalau berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita, wow, kita tidak akan kekurangan bahagia, tidak kekurangan kecukupan, malah kita ini akan melimpah. Sebab Tuhan memberkati. Tinggallah penyembahan kita diperkenanlah oleh Tuhan. Maka jangan menyembah asal-asal saja. Penyembahan kita dapat berkenan kepada Tuhan. Kembali yang menjadi pertanyaan adalah bila manakah penyembahan kita itu dapat berkenan kepada Tuhan? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, banyak betul faktor-faktor agar penyembahan kita diperkenan Tuhan. 4 diantaranya cobalah kita renungkan secara khusus hari ini. Yang pertama, bila kita menyembah Tuhan dengan ketulusan.
Sebagaimana dapat kita baca contohnya dalam surat Efesus pasal 5 ayat 19. Yang kedua, bila kita menyembah Tuhan dengan keyakinan. Contohnya dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 6. Yang ketiga, bila kita menyembah Tuhan dengan kemandirian. Contohnya dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 dan 2. Dan yang keempat, bila kita menyembah Tuhan dengan kesalehan. Contohnya dalam kitab Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24. Tentulah kita mau penyembahan, pujian, ibadah, doa kita diperkenan Tuhan, bukan? Amin. Sebab kalau penyembahan kita sudah diperkenan Tuhan, berkat mengalir. Luar biasa. Tinggallah sekarang kita renungkan bila mana penyembahan kita itu dapat berkenan kepada Tuhan. Semua ada syaratnya. Syarat itu menunjukkan kualitas. Kalau tidak ada syarat, jangan mau, itu bohong pasti. Semua mesti ada syarat. Bukannya nyusah-nyusahin. Tapi kalau tidak ada syarat, itu menunjukkan ketidakbenaran. Coba pacaran tidak ada syarat, gimana jadinya? Menikah tidak ada syarat, gimana jadinya? Masuk kerja tidak ada syarat, sekolah tidak ada syarat, jadi negara tidak ada syarat, kacau. Semakin tinggi kualitasnya, semakin banyak persyaratannya. Bukan nyusah-nyusahin. Jadi kalau di dalam Alkitab itu ada syarat-syarat untuk jumpa Tuhan, ikuti saja. Itu menandakan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang benar dan berkualitas. Kalau gampangan, kita mesti berkata bohong itu berarti. Syarat di sini bukan mempersulit, tapi untuk kita menunjukkan bahwa benar nih Tuhan yang kusembah ini. Bila manakah itu? Yang pertama adalah bila kita menyembah Tuhan dengan ketulusan. Coba perhatikan ayat-ayat yang berhubungan dengan hal ini mulai tadi dari surat Efesus pasal 5 ayat 19. Perhatikan betul ayatnya. Demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Lihat teksnya. Bernyanyilah dengan segenap hati. Maksudnya penyembahan kita itu mesti dimulai dari suasana hati. Suasana hati yang benar dalam menyembah, benarlah penyembahan kita. Jangan dimulai dari mulut, apalagi dimulai dari telinga. Mesti dimulai dari hati. Tuhan yang menilai hati. Jangan kita beribadah sembarangan asal-asal. Nyembah asal aja, asal-asal. Dari hati. Supaya Tuhan disenangkan dari hati. Saya tidak tahu Anda suka enggak baca Alkitab versi bahasa Inggris. Saya ingat dalam King James disebut sing and coba ada King James di situ. Kalau NIV saja, sing and make music in your heart to the Lord. Jadi hatimu dululah yang menyembah. Kalau hati sudah menyembah, barulah nanti organ-organ tubuh yang lain ngikut.
Kalau hati sudah merendah, tak heran pundak membungkuk. Tapi kalau hati tidak merendah, tegar tengkuk. Kita mesti menyembah Tuhan dengan ketulusan hati kita. Tulus karena kita mengasihi Dia. Tuhan itu pribadi yang rindu dikasihi karena Dia pribadi penuh kasih. Coba lihat Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita menyembah, biarlah kata-kata penyembahan kita, kata-kata kasih sayang kepada Tuhan. Tuhan, aku mengasihimu kah? Tuhan, aku mencintaimu. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur padamu. Kau baik sekali padaku. Terima kasih Tuhan. Semacam itu. Karena kasih kepada Tuhan lebih baik daripada korban bakaran. Coba lihat dialog di dalam Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 28 sampai 33. Lihat. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Tuhan dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Tuhan Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Tuhan, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, dilanjut sekarang lompat ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Tuhan, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Pastikan betul penyembahan kita adalah dari hati kita yang tulus karena mengasihi Tuhan. Jangan motifnya yang lain. Kalau tidak nanti menjadi kesia-siaan. Coba lihat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu mesti bersemangat baca ayatnya supaya jangan ngantuk. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Hati-hati loh kita ini. Jangan kita menyembah sembarangan. Biar kita menyembah Tuhan dengan ketulusan hati. Karena mengasihi Dia. Hati kita tulus menyembah juga karena mengagumi Dia. Tadi karena mengasihi Dia. Sekarang dilanjut karena mengagumi Dia. Kita kagum.
Coba lihat dasar-dasar dari penyembahan kita, pujian kita. Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Coba lihat teks ini. Siapa yang berkata? Longok dulu ayat 1 sebentar. Ternyata yang berkata adalah Daud. Daud berkata di sini, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan. Saking banyaknya, apakah Daud sudah selesai menghitungnya? Bapak Ibu, saking banyaknya Daud sudah selesai menghitung? Jawab dong. Belum. Maka sudah selesaikah dia menyembah? Belum. Kita manusia adalah makhluk logika yang rasional. Memang begitu. Tak akan kita melakukan sesuatu kalau kita belum paham sesuatu itu. Maka supaya kita menyembah Tuhan dengan benar, cari dulu alasannya. Kenapa sih kita bersyukur? Banyaklah yang kau lakukan, Tuhanku ya Allahku, perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku ya Tuhanku. Tiada Allah yang sepertimu, tiada yang mustahil bagimu. Allah kita itu banyak perbuatannya buat kita. Kalau mengacu kepada Mazmur Daud yang lain, coba lihat Mazmur 103. Perhatikan terus ayatnya. Please, selama dengar khotbah ini jangan tutup mata Anda. Itu syarat mendengar khotbah yang baik. Buka matanya. Maaf, saya bukan ngatur-ngatur. Jangan suka dengar khotbah tertutup mata, tertunduk, jangan. Buka mata, lihat ke depan. Tidak boleh kita dengar khotbah tertunduk. Tidak boleh. Itu bukan bagian dari kerendahan hati. Itu bagian dari kemalasan. Coba lihat Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Wow. Segala kebaikannya. Diurai itu. Ayat 3. Ia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bahkan menebus hidupmu dari lubang kubur. Lalu memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pun memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kembali soal pengampunan ayat 10. Tidak dilakukan Tuhan kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita kagum atas perbuatan Tuhan. Lebih awal dalam kehidupan kita. Lihat ayat yang ke-14. Sebab Tuhan sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Karena ini Mazmur, sebenarnya ayat 14 ini adalah refleksi dari pengakuan Daud. Di sini sesungguhnya bukan Tuhan yang berkata kita debu, tetapi pemazmur dalam hal ini Daud menyadari dirinya adalah debu. Tetapi debu yang dihembusi nafas hidup oleh Tuhan menjadi manusia yang sempurna. Syukur kepada Tuhan atas keberadaan kita. Coba lihat masih Mazmur Daud soal keberadaannya dalam pasal 139 ayat 13, 14, 15, 16.
Sebab Tuhanlah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu sendiri melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Bapak Ibu bisa lihat saya? Bisa enggak janji jangan tutup mata? Siapa yang mau janji? Yakin ya, ini demi kebaikan kita. Percayalah. Tidak ada gunanya Anda lagi dengar khotbah tutup mata. Tidak ada guna. Renung pendeta, enggak gitu merenungkan khotbah. Renungkan khotbah kalau tutup mata nanti di rumah. Di sini dengar karena alat belajar kita adalah apa? Telinga mata, sekali-kali mulut. Telinga mata, sekali-kali mulut. Kalau tidak, kita enggak dapat banyak dalam khotbah ini. Percaya saya. Mendengar khotbah itu bagian dari belajar. Dan alat belajar kita yang paling utama sekali lagi, telinga mata, sekali-kali mulut. Mengapa sekali-kali mulut? Ketika ada dialog kecil. Seperti setuju, benar, percaya, mesti kita saut. Itulah yang benar dalam mendengar khotbah. Mulai hari ini jangan tertunduk-tunduk dan tutup mata kalau dengar khotbah supaya dapat banyak firman. Kita di sini datang mau dapat berkat firman. Nah, mau sia-sia kita. Daud di sini betul-betul memahami alasan untuk menyembah Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan aku. Coba lihat Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, kata Daud. Dia gembala domba, bertanggung jawab atas domba-dombanya. Lalu dia bertanya, lalu siapa yang akan menggembalakan aku sang gembala domba ini? Kok jadi gembala domba bisa jadi raja yang masyhur? Tuhanlah yang menggembalakan aku. Siapa yang menggembalakan kita? Saya tidak tahu Anda merantau ke kota ini atau tidak. Tapi kalau Anda dulu merantau ke kota ini, bawa apa Anda? Kalau kita ada sebagaimana sekarang ini ada, terpujilah nama Tuhan. Semua adalah anugerah. Kalau kita mewarisi harta benda orang tua atau para pendahulu kita, lebih lagi, terpujilah nama Tuhan. Bisa sekolah, bisa kuliah, terpujilah nama Tuhan. Bisa pacaran, berjodoh, menikah, terpujilah nama Tuhan. Kagumi karya Tuhan. Roma 12 ayat 1 soal keselamatan. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Demi atau karena kemurahan Allah. Tuhan begitu baik sama kita. Layaklah kita memuji-muji Dia. Harta benda kita, kesembuhan, semua. Kalau disebut satu persatu, kita tidak sanggup sebenarnya menghitung-hitung saking banyaknya. Maka ketika kita menyembah Tuhan,
kalau didasari oleh ketulusan hati, apakah karena mengasihi dan mengagumi Dia, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita soal Tuhan adalah kata-kata cinta, kata-kata kagum, memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Tuhan senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ada di sini yang suka memberi korban persembahan berupa uang? Rata-rata kita ya, jangan lupa. Jangan hanya memberi uangnya, tapi tidak suaranya. Kita harus lebih utamakan suara pujian pada Tuhan. Barulah menyusul harta benda. Maka kalau kita memuji Tuhan jangan banyak diam. Ini kita udah dewasa pendeta, kita mah jemaat kalem. Tuh jemaat baru teriak-teriak. Nggak begitu. Nggak yakin saya kalau kita semakin dekat pada Tuhan semakin diam. Jangan sombong lah. Nggak ada di antara kita yang sudah begitu dewasa rohaninya. Maka kita harus suka ngomong sama Tuhan. Yesus, haleluya, puji Tuhan. Lagi pula itu menunjukkan kegairahan kita. Saudara mengasihi Tuhan, maka saudara akan berseru kepada Tuhan. Tapi kan Tuhan dapat menilai hati pendeta. Nggak usah ngomong begitulah, tunjukkan yang kedengaran saja. Kalau soal hati mah memang Tuhan yang menilai hati. Tuhan juga menilai hati saya sekarang benar atau tidak. Tapi keseriusan kita sebagai manusia yang bersuara ngomong. Latih tuh, hafalin tuh lagu. Itu tanda kita serius kalau kita menyembah Tuhan. Hati kita. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Makanya kalau kita nanti bawa kendaraan bisa tuh menyanyi memuji Tuhan. Enggak dibuat-buat, karena memang hati kita sudah terlatih. Bila manakah penyembahan kita dapat berkenan kepada Tuhan? Kondisi lain adalah bila kita menyembah Tuhan dengan keyakinan. Coba perhatikan beberapa ayat yang berhubungan dengan hal ini. Mulailah tadi dari surat Ibrani pasal 11 ayat 6. Surat Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita tidak punya iman menghadap Tuhan, gak ketemu. Kalau kita memakai mata jasmani untuk melihat Tuhan, tidak kelihatan. Karena Tuhan tidak akan pernah terlihat bagi kita di dunia ini. Alasan pertama, Dia roh. Kita ini fana. Alasan berikut, Dia di sorga. Kita ini di bumi, tidak kelihatan. Alasan lain adalah Dia kudus, kita berdosa. Kalau dipaksa kita lihat Tuhan kondisi sekarang dengan mata jasmani, Alkitab berkata apa? Mati kita. Nggak sanggup. Tetapi kita dapat melihat Tuhan dengan istilah mata rohani, pandangan spiritual, itulah iman, faith. Maka kita hidup ini jangan berjalan hanya dengan pandangan mata jasmania, kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya
bukan karena melihat. We walk not just by our sight, but also by or with our faith. Not just by sight, but by faith. Melangkah dengan iman. Memandang Tuhan dengan mata rohani, pandangan spiritual. Hebat sekali loh iman itu sebenarnya. Maka Tuhan berkata, jadilah seperti imanmu. Kamu mengimani mau menikah dengan siapa? Kamu mau berbisnis di mana? Apa yang kau imani? Kamu mengimani dirimu sembuh dari penyakitmu? Jadilah. Tapi tentu bukan sekedar iman umum, tetapi iman kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjamin, Yohanes 14 ayat 13-14, semua yang kau minta dalam namaku aku akan lakukan. Ajaib. Maka kalau kita menyembah sembahlah dengan iman, keyakinan. Di sini tadi Ibrani pasal 11 ayat 6 dapat kita catat dua hal paling tidak itu. Satu, mengimani bahwa Tuhan itu ada. Tadi saya sudah jelaskan. Lalu mengimani bahwa Tuhan itu memberi upah kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nih hari, kalau saudara sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menyembah, sungguh-sungguh mengikuti kebaktian, lain deh. Buktikan aja sendiri. Beda dengan hanya biasa-biasa gitu-gitu aja. Jangan dikata saya terlalu kasar ya. Saya cukup kasar tapi tidak terlalu lah. Kalau soal hanya masuk gereja, nggak jaminan lah masuk gereja mah. Pernah Anda lihat kucing masuk gereja? Kalau soal masuk aja. Tapi mereka tidak menyembah Tuhan. Kita adalah penyembah-penyembah. Mungkinkah kita bersekutu dengan Tuhan? Mungkin. Malahan hanya kita inilah yang mungkin bersekutu dengan Tuhan. Sesungguhnya. Alasan apa? Karena kita satu roh dengan Dia. Yang lain tidak satu roh. Hewan binatang betapapun mereka kelihatannya meriah hidupnya. Mereka tidak sungguh-sungguh hidup. Kita lah yang sungguh-sungguh hidup. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dengan debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Hanya kita yang dapat bersekutu dengan Tuhan sebab kita satu roh dengan Dia. Sayang kalau itu tidak digunakan. Maka kita dapat berjumpa dengan Tuhan apalagi kalau didasari oleh keyakinan iman kita. Maka tidak perlu ya disediakan bangku khusus buat Tuhan. Saya tidak tahu itu bangku buat apa. Mungkin supaya di mimbar ini jangan crowded. Semisal ada 2 orang kasih pengumuman bergantian, duduk di situ. Atau pengkhotbahnya daripada turun ke sana duduk dulu di situ ntar doa berkat. Tapi itu pasti bukan buat Tuhan. Jangan Anda pandang Tuhan dengan mata jasmani di gereja ini. Kita ini beribadah kepada Tuhan yang sorgawi. Makanya berdoa Bapa kami yang di sorga. Tidak ada Tuhan dalam dunia ini. Kecuali jangan salah paham dengan karya Roh Kudus. Tapi pribadi Allah Bapa di mana? Sorga. Tuhan Yesus telah naik ke mana? Sorga. Di dunia ini tidak ada Tuhan. Di hati ada Tuhan pendeta. Itu istilah tadi semacam yang saya nyanyikan. Itu adalah pengakuan teologis kita. Tapi bukan berarti di hati kita ada Tuhan. Tuhan tuh pribadi yang hidup di sorga. Masa ada di hati kita? Tuhan maha hadir pendeta. Tuhan maha hadir dengan hadiratnya. Bukan pribadinya masuk ke Anda, masuk ke saya. Ngaco. Benar dong untuk berteologi. Jangan suka punya doktrin keliru.
Kembali soal berimannya. Bapak Ibu tahu Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 11. Markus 11. Coba lihat, ada satu kejadian yang indah sekali. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. Ini kan menanggapi tanggapan dari para rasul, para murid Tuhan yang melihat sebuah pohon ara yang disebut, judul Alkitab ini keliru ya. Tuhan tidak pernah mengutuk pohon ara, tidak pernah mengutuk. Hanya berkata, kamu jangan berbuah lagi selama-lamanya. Kemarin tuh ceritanya. Besok Tuhan Yesus dan para rasul ini lewat situ lagi. Mereka lihat itu pohon ara sudah kering kerontang sampai ke dasarnya. Hebat. Lalu mereka tadi berkata, guru lihat tuh, pohon ara yang kau katakan jangan berbuah sudah kering kerontang. Betul ya? Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Lihat ayat 22. Percayalah kepada Allah. 23. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan bertampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Makanya katakan tadi ayat 24, apa saja yang kau minta dan doakan percayalah. Jangankan pohon ara kawan-kawan, kata Tuhan, tuh gunung kau suruh pindah asal kau beriman betul, pindah. Wow. Jangan sia-siakan iman kita Bapak Ibu. Jangan hanya gelar aja orang beriman, tapi kok nggak punya iman. Kita adalah orang beriman yang seharusnya sekaligus punya iman. Kita kalau meminta kepada Tuhan, Tuhan memberi dengan murah hati asal dengan iman. Coba lihat Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan padanya. Belum selesai, ayat 6. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara mau dapat sesuatu hari ini dari Tuhan? Untuk keluarga, untuk bisnis, untuk rumah tangga, untuk apapun. Terlebih untuk hal yang mendesak seperti kesehatan atas penyakit, kesembuhan atas penyakit. Ayo kita datang dengan iman. Bawa diri kita dengan keyakinan datang kepada Tuhan. Tuhan tuh sangat menghargai orang yang hancur hati. Mazmur 34 ayat 19. Dan air mata kita ditampung Tuhan dalam kirbatnya. Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku Engkau yang menghitung, air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Hati-hati ya, gereja tua seperti kita, kalau tidak dibangun terus api penyembahannya bisa anti klimaks. Dulu gereja kita ini ada bangku yang kosong enggak? Enggak ada. Sekarang hati-hati, gereja tua seperti kita, bukan ngomongin ya, tapi ini menggejala di seluruh dunia. Kurang hebat apa dulu orang Eropa
Semua adalah di label Kristen gerejawi, Kristen gerejawi. Bahkan negara pun harus berkonsultasi dengan gereja mau mengambil keputusan. Mana sekarang? Maka kita ini harus tetap didorong, ayo menyembah Tuhan dengan benar. Ayo menyembah Tuhan dengan keyakinan. Ayo bawa dirimu dengan benar kepada Tuhan. Karena apapun yang baru akan cepat rusak kalau tidak di-maintain dengan baik. Percayalah. Keluarga kita di awal bahagia, semua orang dukung, uang tidak kurang. Tapi kalau kita tidak rawat dengan baik, cerai udah. Tidak cukup hanya memiliki sesuatu di awal, tapi bagaimana menjaga, memaintain. Dulu kita masih muda suka menyembah, kenapa sekarang sudah tua? Tidak. Dulu kita pertama kali percaya Tuhan suka baca Alkitab, kenapa sekarang tidak? Lanjutkan Bapak Ibu penyembahan kita. Maka berikutnya saya akan percepat khotbah ini, waktu saya sebenarnya sudah habis. Seperti biasa ya, saya selalu menyusahkan Anda soal durasi. Mohon maaf lah. Sekarang kita lihat yang ketiga, menyembah Tuhan dengan kemandirian. Apa maksudnya? Mazmur 103 kembali kita lihat ayat 1 dan 2-nya saja. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Wow. Pada siapa Daud ini berkata soal menyembah Tuhan? Diri sendiri. Ada yang berkata, pendeta jangan-jangan waktu itu emang Daud lagi sendirian. Jadi gak ada yang bisa diajak ngomong. Enggak juga. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya satu pasal ini, dia sebenarnya berkata kita, kami, kita, kami. Lalu mengapa ayat 1 dan 2 kepada jiwanya? Dia gak mau terpengaruh jumlah. Kalian gak mau menyembah Tuhan, aku tetap menyembah Tuhan. Jadi dia mulai dari dirinya sendiri. Jadi ini bukan menandakan kesendirian Daud dalam menyembah Tuhan, tetapi kemandirian Daud. Beda kemandirian dengan kesendirian tentunya. Biar kita sendiri belum tentu kita nyembah Tuhan. Biar rame-rame belum tentu nyembah Tuhan. Tapi kalau kita sudah mandiri biar orang kagak nyembah, kita nyembah. Sebodoh. Emang gua terpengaruh lo. Aku mau bawa diriku kepada Tuhan. Hei bangun-bangun hai jiwaku, bangun-bangun, ingat Tuhanmu. Dalam ayat ini Daud mendorong dirinya sendiri untuk beribadah. Memang Daud ini patutlah kita contoh. Tentu dia tidak sempurna. Tapi soal memuji menyembah Tuhan. Wow, coba lihat ayat-ayat lain. Mazmur 57 ayat 7. Mazmur 57 ayat 8. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Jadi Daud lah yang membangunkan fajar. Dia tidak perlu tuh alarm. Gak perlu. Kenapa? Karena sudah melekat pada jiwanya. Dia tidak kurang tidur, enggak. Jangan kita katakan gara-gara nyembah Tuhan pagi-pagi lalu kurang tidur, enggak. Lalu, kau pagi-pagi bangun ntar jadi tukang ngantuk pendeta. Enggak lah, lagi pula ada kuasa Tuhan, ada berkat. Jangan takut kita ini menyembah Tuhan, takut capek lah, apalah. Saya punya mama, bangun jam 4, tidur jam 11. Enggak rasa kurang tidur tuh, sekarang udah usia begitu sehat-sehat saja. Jangan suka pakai teori yang keliru.
Kalau kita lakukan sesuatu dengan kasih, semuanya akan aman. Maka kita kalau beribadah pada Tuhan jangan suka ngikut-ngikut orang. Bawa dirimu sendiri kepada Tuhan. Kan banyak orang bertanya keabsahan dari Mazmur 119 ayat 164. Dianggap berlebihan pernyataan ini, kita baca dulu. Mazmur 119 ayat 164. Daud berkata di sini bahwa 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan karena hukum-hukumnya yang adil. Memuji-muji Tuhan di sini beribadah, kebaktian. Orang bilang, wah Daud bohong nih 7 kali. Kapan aja tuh? Orang-orang aja 5 kali cuma sebentar doang. Dia 7 kali. Kalau saya hitung-hitung kena juga. Cocok. Masuk akal. Kenapa? Orang dia belum fajar pun udah bangun. Ya terang aja kita boleh curiga orang berkata 7 kali aku beribadah pada Tuhan. Bangunnya aja jam 12. Tidurnya jam 2 malam. Ya aku gak yakin kau 7 kali beribadah. Apa jam berapa aja kau beribadah. Tapi kalau pagi-pagi bangun subuh-subuh. Ntar jam 9 jam 10 sekali lagi. Habis makan siang sekali lagi. Kisah Rasul pasal 3 waktu hari petang sekitar jam 3 Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah beribadah lagi. Bukan cuma sekedar memuji-muji gitu ya. Sayang kalau di kita tidak ada, maaf saya bukan perbandingan agama tapi ingat dulu guru saya berkata kalau teman kita dari Muslim itu ada hitungan rakaat. Berapa rakaat? Berapa itu ada rangkaiannya, ulang lagi dari awal, 2, 3. Kita memang tidak ada begitu. Tapi kita haruslah memuji-muji Tuhan dengan apa? Kemandirian. Jangan ikut-ikut. Maka tolong catat, hati-hati dengan seremoni, hati-hati dengan rutinitas, hati-hati dengan keramaian. Saya mau ingatkan, semakin rame kebaktian, bisa jadi semakin gak benar orang melakukannya. Jangan berlindung di balik keramaian. Gereja itu rame, ayo ke sana. Lu mau ngapain? Lu mau rame-rame lu? Gerejamu sendiri jadi sepi gara-gara gereja sana rame. Apalagi kita dibaptis di sini. Kita dinikahkan di sini. Jangan sekali-kali tinggalin di gereja. Kualat nanti. Kecuali ada hal yang memang sangat mendasar seperti tak terjangkau lagi tempat ini oleh kita. Maklumlah pendeta, ya maklum. Tidak apa-apa di sana saja. Tapi kalau gara-gara karena tersinggung sama penerima jemaatnya, ya ampun sekecil itu hubunganmu dengan Tuhan. Enggak. Meskipun para pendeta pendahulu sudah pergi kepada Tuhan, bukan berarti kita juga pergi meninggalkan gereja ini. Siapapun yang melayani di sini, inilah gereja kita. Kalau di sana ada gereja baru, puji Tuhan, buka gereja baru yang banyak. Karena masih banyak jiwa-jiwa yang belum percaya. Itulah yang kita sasar. Jangan tinggalkan gereja ini Bapak Ibu. Bangun gereja ini. Mendiri kita beribadah pada Tuhan. Dan satu lagi, hati-hati dengan jabatan gerejawi. Maksudnya begini. Kenapa ke gereja? Aku kan pengurus gereja. Mesti ada. Oh bagus. Tapi jangan gara-gara itu lalu seperti di dalam Lukas pasal 10 seperti jadi Marta. Oh aku kan pengurus tapi gak mau dengerin khotbah. Aku kan pengurus gak mau lagi menyembah. Padahal jadilah seperti Maria. Tapi kan butuh juga konsumsi pendeta, ngatur-ngatur administrasi. Bagus, betul.
Saya senang sekali kalau datang di sini selalu bawa bungkusan. Kamsia. Tapi diaturlah itu sebelum kebaktian. Jangan lagi kebaktian. Ya kecuali mendesak ya. Saya sebenarnya tidak hendak mengatur-ngatur manajemen Anda di sini. Ini secara umum saja. Bila manakah kita menyembah diperkenan Tuhan. Yang terakhir, bila kita menyembah dengan kesalehan. Coba kita baca dengan cepat saja ya. Ngebut. Amos 5 ayat 21, 22, 23, 24. Aku membenci, aku menghina perayaanmu. Aku tidak senang pada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatan berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sayangnya pada zaman Nabi Amos, begitu giatnya bangsa Israel beribadah secara seremonial, tapi sayang juga kesalehan mereka udah nol. Mereka bisa hebat sekali beribadah di bait Allah, tapi dalam bisnis kejamnya bukan main sama pegawai. Tuhan marah loh. Coba lihat Maleaki pasal 2. Maleaki pasal 2 ayat 12 sampai 14. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mesbah. Kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menerima persembahan kami lagi? Oleh sebab Tuhanlah yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ini konteksnya apa? Gara-gara istri muda, dia tinggalkan istri dari masa mudanya. Berkhianat kepada pasangan hidup. Beralih ke lain hati, punya punya will. Tapi dia kebaktian, nangis. Oh Yesus, I love you. I love you apa kau? Pembohong kau, pengkhianat. Kau tinggalkan pasanganmu demi pasangan barumu. Kau tinggalkan istri masa mudamu karena istri mudamu. Tuhan marah. Aku gak mau dengar persembahanmu. Makanya hai suami-suami, di dalam 1 Petrus 3 ayat 7, berlakulah bijaksana terhadap istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, supaya doamu jangan terhalang. Begitu pula hai para istri, jangan karena jadi wanita karir sekarang sama suami jadi ndak hormat. Hormati suamimu. Jangan mentang-mentang udah punya bisnis sendiri, punya penghasilan sendiri, suami enggak dihormati, Tuhan marah. Hormati orang tuamu, maka ibadahmu diperkenan Tuhan. Bayar gaji para karyawanmu, bayar utangmu, maka Tuhan mendengar doa-doa dan penyembahanmu. Jangan berlindung di balik apapun, Tuhan selalu Maha Tahu. Termasuk saya ini, kalau saya hanya pandai berkhotbah saja, tapi saya tidak adil bagi istri saya, bagi anak-anak kami, bagi orang tua, ya ibu mertua, saudara-saudara, tetangga, teman, jemaat, rekan kerja, masuk neraka duluan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Demikianlah uraian firman hari ini.
Bila manakah penyembahan kita dapat diperkenan oleh Tuhan? Bila dengan ketulusan, bila dengan keyakinan, bila dengan kemandirian, dan bila dengan kesalehan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Biarlah kami selalu rindu menyembah-Mu, memuji-Mu, berkata-kata syukur kepadamu, menyatakan rasa kasih, rasa kagum kami, karena Engkau layak disembah, layak dimuliakan. Banyaklah perbuatan-Mu dalam hidup ini. Kami sudah sering sakit, tetapi selalu Tuhan sembuhkan. Mau celaka, tidak jadi celaka. Utang-utang kami dapat bayar dengan berkat Tuhan. Iuran-iuran kami dapat bayar dengan berkat Tuhan. Kami dapat berumah tangga, atau kami dapat menjalani hidup ini. Terima kasih untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Terima kasih terlebih untuk keselamatan. Terima kasih nama kami diperkenan Allah untuk dicatatkan dalam kitab kehidupan. Nama kami terdaftar di sorga. Tuhan, biar kami sebagai warga gereja, kami sungguh-sungguh boleh memajukan pelayanan Tuhan di gereja kami. Mencari jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Tuhan. Terpujilah Bapa di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pun percaya bahwa tambah-tambah lagi berkat dari-Mu untuk kami. Bila kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran itu. Berkatilah Tuhan gembala-gembala kami di gereja ini. Baik gembala senior kami, Tante Oli, juga gembala kami Bapak Mesak, juga semua pendeta-pendeta, termasuk pendeta Ulper, juga kawan-kawan sekalian yang melayani hari ini, Ibu Emi dan kawan-kawan. Tuhan, Engkau berkatilah kami, semua tua-tua di gereja kami, orang-orang yang terdahulu melayani di tempat ini, baik yang sekarang masih ada di dekat kami maupun yang sudah tidak kelihatan. Semuanya Engkau berkati ya Bapa. Berkati kami yang hadir hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan menyediakan bagi kami banyak paket berkat untuk kami bawa pulang nanti. Terpujilah Bapa di atas segala-galanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati pagi hari ini, amin. Saya yakin kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan lewat hambanya Bapak Pendeta Poltak Sibarani. Kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Poltak untuk pelayanannya pagi hari ini. Biar doa kami Tuhan tetap menyertai dan memakai terus dalam penggembalaan dan juga pengajaran yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita diberikan kesempatan kedua untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Persembahan kedua ini nantinya diperuntukkan untuk pelayanan diakonia kita. Pelayanan diakonia merupakan pelayanan kasih atau pelayanan sosial kita yang di dalamnya melingkupi ada bantuan anak asuh, ada bantuan korban bencana, musibah, pengobatan murah, dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dapat memberi buat pekerjaan Tuhan. Sukacita dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya,
janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada Saudara M. Tovan R. Kiranya kalau belum memiliki tempat yang menetap untuk beribadah, kami sangat senang untuk dapat hadir lagi dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Petamburan, jumpa lagi di Petamburan News edisi Minggu 9 Juli 2017. Bersama saya Alicia, kami menyambut Anda yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI